Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Kita bersyukur bahwa setiap pertolongan Tuhan boleh tetap terus nyata dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita boleh ada semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Di kesempatan yang indah sore malam hari ini saya mengajak semuanya dari tempat kita masing-masing, kita mau datang satukan hati, kita mau berdoa, kita mau menyembah Dia, kita mau puji namanya. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang berkuasa. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami percaya kami boleh ada semuanya karena kemurahan-Mu. Kami boleh ada karena Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sore malam hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Dari rumah kami masing-masing bahkan dari manapun kami berada. Kami mau datang menyembah Engkau yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kami. Sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, bahkan sukacita bagi setiap kami. Kami siap menyembah Engkau ya Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Kami puji nama-Mu yang kudus. Sikiara la bara la bara la bara la mo. Sikiara la bara la bara la bas. Sikiara la bara la bara la bas. Sikiara la bara la bara la bara la batakana yara la mas. Sikiara la bara la bara la bara la. Kiara la mas. Sikiara la bara la batakana yara la bas. Kami sembah, kami sembah Engkau Allah yang kudus, Allahku yang ajaib dan mulia. Kami bawa pujian hanya bagi-Mu, oh Tuhan, sebab Kau yang layak terima segalanya. Sikiara la bara la bara la bas, sikina yara la bara la bara la bas. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang meninggikan Engkau Allah yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami. Tiara la bas, sikiara la bara la bara la batakana yara la mas, sikina yara la bara la. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu terus memberkati hidup kami Tuhan. Menyertai setiap kami ya Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, memuji kebesaran-Mu. Sikiara la bara la mas, sikina yara la bara la mas, sikiara la bara la mas. Sikiara la bara la batakana yara la bara la mas, sikiara la bara la batakana yara la mas. Kami sembah Engkau, Allah yang ajaib. Segala pujian dan syukur kami bawa kepadamu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Engkau yang perkasa, Kau yang berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami hanya mau tetap terus rindukan kasih-Mu itu ada bagi setiap kami. Sekalipun kami harus menghadapi banyak sekali tantangan dalam hidup kami, masing-masing pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan apapun itu yang harus kami hadapi, kami hanya mau tetap terus percaya akan pertolongan Tuhan yang senantiasa indah pada waktu-Mu. Dan kami mau tetap terus pegang janji-Mu ya Tuhan. Engkau penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Wow, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang kami boleh rasakan dan kami boleh nikmati, sehingga kami dimungkinkan oleh Tuhan ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih kami sehat, terima kasih kami punya waktu yang baik untuk kami boleh ada dalam ibadah doa malam kami, sekalipun melalui live streaming. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami semuanya. Firman Tuhan yang kami akan renungkan, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Dan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam hari ini, saya ambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ibrani, pasal yang ke-11, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya membacakannya dengan perikop di sana, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin untuk firman Tuhan
yang kita sudah baca pada saat ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya, dan mempraktekkan firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca ini, kita akan melihat dan kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberi judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Saudaraku, hidup kekristenan, hidup orang percaya adalah kehidupan yang didasarkan bukan pada apa yang kelihatan, tetapi didasarkan pada apa yang tidak kelihatan. Dan rupanya untuk seseorang bisa hidup seperti ini, yaitu hidup berdasarkan pada apa yang tidak kelihatan, itu dibutuhkan yang namanya iman. Dibutuhkan yang namanya iman. Itulah sebabnya kalau kita lihat dan kita mencermati bersama dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, jadi hidup dalam iman itu berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Jadi ketika seseorang itu hidup di dalam iman, ketika seseorang itu beriman, maka dia juga harus percaya bahwa apa yang diharapkannya pasti akan terjadi. Haleluya. Dan kita akan melihat, kita akan merenungkan lebih dalam firman Tuhan ini. Kita akan belajar beberapa hal bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman. Yang pertama, kalau kita membaca di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saya bacakan. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5, karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudaraku, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita mengerti satu kebenaran. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman? Orang yang hidup di dalam iman rupanya hidupnya berkenan kepada Allah. Bisa ucapkan sama-sama, hidupnya berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudaraku, kita melihat bagaimana Habel. Kalau kita melihat kisahnya dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat, maka kita melihat di sana Habel adalah seorang yang beriman. Dan itu dibuktikan hidupnya berkenan kepada Allah. Karena Habel hidupnya berkenan kepada Allah, maka persembahan yang diberikan kepada Allah adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, penting kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita juga harus belajar dari hidup seorang yang bernama Habel ini. Bagaimana supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan? Maka kita juga harus mengerti, kita belajar
untuk memberi kepada Tuhan, untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, untuk memberi korban yang terbaik kepada Tuhan. Sebab ini menjadi hasil, ini menjadi sebuah ukuran bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang terbaik dari hidup kita? Kita mau beri kepada Tuhan, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kita memberi hidup kita yang terbaik, kita memberi waktu kita yang terbaik, kita memberi harta kita ya, yang terbaik juga kepada Tuhan. Maka saya percaya ketika kita selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Demikian juga kita belajar di ayat yang kelima tadi, seorang tokoh iman yang bernama Henokh. Henokh ini juga disebut sebagai orang yang beriman dan hidupnya berkenan kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Henokh tidak mengalami kematian. Henokh diangkat ke surga oleh Tuhan secara hidup-hidup. Kita melihat hal ini terjadi karena Henokh dikenal. Henokh disebut sebagai orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Henokh adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Henokh adalah seorang yang suka bergaul dengan Tuhan, sehingga Henokh hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau hidup selalu intim dengan Tuhan. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Kita mau menikmati waktu-waktu yang baik dengan Tuhan. Ada persekutuan, ada hubungan yang indah dengan Tuhan melalui penyembahan kita, melalui doa-doa kita, melalui saat-saat teduh kita bersama dengan Tuhan, dalam kita merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebab dengan demikianlah, dengan cara seperti inilah, maka hidup kita berkenan kepada Allah. Maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama yang kita bisa belajar. Rupanya hidup dalam iman, ciri-ciri orang yang hidup dalam iman adalah hidupnya berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang kita bisa belajar di ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, perhatikan kalimat yang terakhir dikatakan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang kedua yang kita bisa belajar, kita bisa menemukan dari kebenaran firman Tuhan ini ciri dari orang yang hidup dalam iman. Orang yang hidup di dalam iman yang kedua adalah hidupnya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh mencari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan orang yang beriman itu rupanya ditandai dengan kerinduannya untuk senantiasa mencari Tuhan. Orang yang beriman itu dia sungguh merasakan bahwa hidup mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ini adalah waktu-waktu yang sangat menjadi kesukaan dalam hidupnya. Inilah ciri yang kedua dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Inilah ciri orang-orang yang hidup di dalam iman. Dia bisa punya waktu, dia menyediakan waktu yang terbaik untuk selalu ada dekat dengan Tuhan. Punya waktu yang terbaik untuk bisa selalu ada dalam persekutuan dengan Allah. Saudaraku,
Hari-hari ini kita bisa melihat, kita banyak menjumpai bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak lagi memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan dalam hidupnya. Mereka sudah malas-malasan untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah malas-malasan untuk menyisihkan waktu mereka untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, mereka berkata bahwa tidak ada waktu untuk Tuhan lagi. Tidak ada waktu untuk mau beribadah. Tidak punya waktu untuk pergi ke gereja. Tidak punya waktu untuk berdoa. Karena dia berkata bahwa waktu-waktunya sudah dihabiskan untuk bekerja, mencari uang, mencari harta duniawi ini. Saudaraku, ini adalah sikap yang salah, saudaraku. Karena Tuhan menghendaki kepada kita untuk kita senantiasa mencari Dia dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang kita bisa belajar ciri orang yang hidup di dalam iman. Maka kalau kita membaca di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudaraku, dari ayat 7 dan ayat yang ke-8 dari Ibrani pasal yang ke-11 ini, kita juga menjumpai, kita melihat ada tokoh-tokoh iman di sana. Bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Jadi ciri orang yang hidup di dalam iman, maka yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan. Mari ucapkan sama-sama, hidup dalam ketaatan. Kita melihat, saudaraku, bagaimana Nuh taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh taat melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh ketika dia diperintahkan untuk membuat bahtera, karena dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan karena kejahatan dunia, sehingga Tuhan telah membuat sebuah keputusan untuk membinasakan, menghukum semua yang hidup di muka bumi ini. Dan Nuh berfirman, dan Tuhan berfirman kepada Nuh supaya Nuh membuat bahtera, dan Nuh mengerjakan semuanya seperti petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan kalau kita melihat juga di ayat yang ke-8, Abraham juga taat ketika dipanggil oleh Tuhan pergi ke satu tempat yang dia sendiri sebenarnya belum tahu tempatnya itu di mana. Tetapi karena taatnya kepada Tuhan, Abraham ini bertindak, melangkah, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi rupanya hidup dalam ketaatan ini, saudaraku, orang yang beriman itu pasti hidupnya taat kepada Tuhan. Pasti hidupnya taat kepada Tuhan. Sebab kalau kita lihat dan kita baca dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17, kita bisa melihat di sana bahwa orang yang hidup di dalam ketaatan itu, atau orang yang hidup dalam iman, maka iman itu juga disertai dengan perbuatan. Iman itu juga berjalan bersama-sama. Iman itu berarti juga disertai dengan perbuatan, dengan tindakan. Dan tanpa disertai dengan perbuatan, tanpa disertai dengan tindakan, maka dikatakan dalam kitab Yakobus, kalau saudara baca di ayat yang ke-22,
itu di ayat yang ke-26, maka kita bisa melihat bahwa iman itu dikatakan mati, saudaraku. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bahkan iman itu tanpa perbuatan itu diibaratkan, digambarkan seperti tubuh tanpa roh, saudaraku. Seperti tubuh tanpa roh. Saudaraku, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau senantiasa hidup di dalam ketaatan, karena ketaatan ini adalah salah satu ciri dari orang yang beriman. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat dan kita bisa belajar ciri dari orang yang hidup dalam iman, itu di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ia di sini tidak lain menuju kepada Abraham. Ya. Bagaimana Abraham ini menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham ini adalah seorang yang hidup dalam pengharapan. Jadi yang bisa kita belajar di poin yang keempat ini, ciri dari orang yang hidup dalam iman adalah memiliki pengharapan. Abraham memiliki pengharapan. Ketika dipanggil oleh Tuhan, dia percaya kalau Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang, maka dia pegang janji Tuhan, dia percaya akan janji Tuhan. Bahkan Abraham pun percaya bahwa Tuhan juga menjanjikan Yerusalem baru atas hidupnya. Tuhan juga menjanjikan Kanaan rohani itu di dalam kehidupan yang akan datang, juga menjadi bagian bagi Abraham sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi seorang yang beriman kepada Tuhan selalu hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Orang yang hidup dalam pengharapan, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Dia akan melihat mujizat Tuhan. Dia akan melihat keajaiban Tuhan di dalam kehidupannya. Contoh lain misalnya dalam perjanjian baru, kalau kita melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28, kalau kita membaca di sana ada satu kisah tentang perempuan Kanaan yang anaknya dirasuk oleh setan, dan dia datang kepada Yesus, dia minta supaya Yesus menolong, supaya Yesus membebaskan anaknya. Lalu apa yang terjadi dengan perempuan Kanaan ini? Sebenarnya apa yang diharapkannya itu, apa yang terjadi itu tidak seperti yang diharapkannya, karena Yesus seakan-akan tidak mempedulikan dia. Tetapi kita bisa belajar dari perempuan Kanaan ini, dia tetap berharap, dia tetap terus memiliki pengharapan yang sungguh, dan pada akhirnya dia mengalami apa yang diinginkannya, anaknya supaya disembuhkan, dan akhirnya Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan ini. Saudaraku, pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itulah sebabnya mari kita mau terus belajar selalu hidup berharap kepada Tuhan saja. Jangan berharap kepada yang lain, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada harta duniawi ini, sebab itu semua akan mengecewakan. Berharaplah kepada Tuhan, Allah yang setia dengan setiap janji-janjinya. Haleluya. Saudara, inilah firman Tuhan yang kita bisa renungkan bersama, yaitu hidup dalam iman. Orang-orang yang hidup dalam iman, ciri-cirinya adalah yang pertama, hidup
berkenan kepada Allah. Kemudian yang kedua, hidupnya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Dan yang keempat, memiliki pengharapan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Bapa, kami mengucap syukur firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih dalam kepada kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang terus menuntun kami, menopang kami, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga Engkau dapati kami semua sebagai orang yang percaya, kami boleh terus hidup di dalam iman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah berfirman melalui hamba-Mu, dan kami akan belajar Tuhan, mengerti rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Kau berikan kekuatan yang baru bagi kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengaran. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, kami tetap Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu senantiasa dalam kehidupannya, menjadi berkat dalam keluarganya, di dalam setiap pekerjaan yang pelayanan. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu pun berada, kami percaya Kau menyertai kami senantiasa. Kau lindungi kami semua Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau hindarkan kami dari COVID-19. Dan kami siap Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramata sikap pada ramaya ramaka, kina ramaya rama sikap pada ramaya rama sikap pada rama. So kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor di kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.